Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Siti Nurhaliza dengan NIM 2020-2218. Jadi di sini saya sebagai mahasiswa UIN Raden Fatah, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, lebih tepatnya pada jurusan Pendidikan Agama Islam. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bu Husna Lutfia yang telah membimbing kami dalam melalui proses diskusi kurang lebih 7 kelompok. Jadi di sini saya menjalankan tugas yaitu tugas ujian tengah semester saya, yaitu menjelaskan 7 materi yang telah dipelajari selama kurang lebih 3 bulan kemarin. Jadi di sini saya pertama akan menjelaskan mengenai materi kelompok 1. Jadi judul materi kelompok 1 ini adalah konsep dasar teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan merupakan suatu proses pengembangan, penerapan, dan penilaian sistem-sistem teknik dan alat bantu untuk memperbaiki dan meningkatkan proses belajar manusia. Jadi teknologi pendidikan ini mengenai software dan maupun hardware-nya. Software antara lain menganalisis dan mendesain urutan atau langkah-langkah belajar berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dengan metode penyajian yang serasi serta penilaian keberhasilannya. Nah, peran dan fungsi teknologi informasi dalam konteks yang lebih luas yaitu dalam manajemen dunia pendidikan. Berdasarkan studi tentang tujuan pemanfaatan TI di dunia pendidikan terkemuka di Amerika, Alavi dan Galupe pada tahun 2003 menemukan beberapa tujuan pemanfaatan teknologi informasi, yaitu memperbaiki kompetitif positioning, yang kedua meningkatkan kualitas pembelajaran dan pengajaran, yang ketiga meningkatkan kepuasan siswa, dan yang keempat meningkatkan pendapatan, dan yang terakhir yaitu mengurangi biaya operasi dan mengembangkan produk dan layanan baru. Dan ada beberapa alat pendidikan yang dapat dipandang sebagai alat teknologi menurut Nasution pada tahun 2005. Yang pertama yaitu komputer tulis, gambar, model koleksi, peta dan global, buku pembelajaran, dan film tape recorder. Kemudian teknologi ini bukan merupakan kunci ke arah sukses yang pasti dalam pendidikan. Akan tapi teknologi pendidikan menunjukkan suatu prosedur atau metodologi yang dapat diterapkan dalam pendidikan. Teknologi pendidikan dapat juga dipandang sebagai suatu sebagai suatu gerakan dalam pendidikan yang diikuti oleh guru yang merasakan bahwa mengajar hingga kini masih dilakukan secara sembrono, asal-asal saja, tanpa dasar yang kokoh ataupun menurut selera masing-masing. Nah, itu penjelasan dari kelompok 1. Baiklah, selanjutnya yaitu mengenai kelompok 2, yaitu ruang lingkup manfaat serta mengapa perlu media pembelajaran di dalam kegiatan belajar mengajar. Ruang lingkup merupakan cakupan atau batasan kegiatan yang harus dilakukan oleh guru dan siswa dalam kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Ruang lingkup tersebut meliputi materi, media, pendekatan alokasi waktu, metode, pola pembinaan terpadu, kompetensi dasar peserta didik, dan evaluasi. Materi yang diajarkan haruslah sesuai kurikulum yang telah ditetapkan. Media pembelajaran termasuk sarana dan prasarana merupakan bagian penting untuk menunjang suatu kegiatan belajar dan proses pembelajaran, baik itu sarana maupun prasarana yang dimiliki oleh siswa itu sendiri. Dalam kegiatan belajar mengajar, pendekatan sangatlah penting dilakukan oleh seorang guru kepada siswanya. Hal ini bertujuan untuk memberikan motivasi kepada siswa agar memiliki semangat belajar yang tinggi. Misalnya memberi saran maupun pengarahan kepada siswa apabila siswa tersebut melakukan kesalahan dalam kegiatan belajarnya. Seorang pengajar harus bisa mengatur alokasi waktu belajar agar sesuai dengan waktu yang diperlukan untuk menyampaikan materi yang ada, agar sesuai dengan target yang telah direncanakan. Setiap guru memiliki metode atau cara dalam penyampaian suatu materi kepada siswa. Yang terpenting adalah bagaimana agar siswa tersebut merasa nyaman dan tidak bosan dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar. Guru sebaiknya memberi kesempatan kepada siswa untuk berdiskusi dalam memecahkan suatu masalah. Pola pembinaan belajar terpadu merupakan pola pembelajaran yang menekankan pada pembinaan kepada siswa untuk mampu bersikap mandiri dalam memecahkan setiap masalah
kompetensi dasar peserta didik merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seorang peserta didik dalam menyampaikan materi maupun pembelajaran kepada siswanya. Dalam menentukan hasil akhir dari kemampuan siswa, seorang guru memberikan evaluasi berupa pertanyaan, tes maupun tugas kepada siswa. Lalu menganalisisnya untuk mengetahui bagian-bagian mana yang masih terdapat kesalahan maupun yang belum diketahui oleh siswa. Terus lanjut ke manfaat media pembelajaran menurut para ahli yang akan kita bahas mengenai Dayton tahun 1985. Yang pertama fungsinya, manfaatnya yaitu penyeragaman penyampaian materi pembelajaran. Yang kedua, proses belajar mengajar menjadi lebih menarik, jelas dan interaktif. Yang ketiga, efisiensi waktu dan tenaga. Yang keempat, meningkatkan kualitas hasil belajar pada murid. Yang kelima, memungkinkan kegiatan belajar mengajar yang fleksibel atau dapat dilakukan di mana saja. Yang keenam, menumbuhkan sikap positif siswa. Nah, kemudian ada pula manfaat media pembelajaran bagi guru. Yang pertama, memudahkan guru dalam menjelaskan materi yang rumit. Yang kedua, metode pembelajaran yang digunakan bisa lebih bervariasi. Yang ketiga, efisiensi dalam penggunaan waktu dan tenaga. Yang keempat, dapat lebih mudah memfokuskan perhatian murid pada materi yang sedang dipelajari. Yang kelima, menata suasana kelas agar lebih hidup dan interaktif. Yang keenam, membuat siswa menjadi lebih aktif di kelas dan tidak mudah merasa bosan di kelas. Yang ketujuh, tercapainya tujuan kegiatan belajar mengajar secara efektif. Kemudian manfaat media pembelajaran bagi siswa. Yang pertama yaitu bisa lebih memahami materi yang disampaikan pengajar. Yang kedua, pengajar lebih menyenangkan dan mudah dimengerti. Yang ketiga, kualitas belajar siswa meningkat. Yang keempat, proses belajar dapat dilakukan di mana saja. Yang kelima, mendukung pelajaran mandiri atau otodidak. Dan yang terakhir, membangun motivasi, minat, dan keinginan belajar. Terus ada pula keuntungan dari teknologi informasi pendidikan, diantaranya adalah teknologi dapat melampaui batas antara kelas. Teknologi tidak melihat status ekonomi siswa, artinya siswa dapat belajar dan memanfaatkan informasi yang ada. Teknologi tidak terikat dengan waktu. Media yang baik haruslah efektif dan efektif. Nah, itu saja untuk yang kelompok 2. Setelah masuk yang kelompok 3, yaitu mengenai konsep, fungsi, prinsip, dan ciri media pembelajaran. Media pembelajaran adalah media yang membawa pesan-pesan atau informasi yang bertujuan instruksional atau mengandung maksud pembelajaran media. Pembelajaran meliputi alat yang secara fisik digunakan untuk menyampaikan isi materi pengajaran yang terdiri dari buku, tape recorder, kaset, dan lain-lain. Ada 2 fungsi utama media pembelajaran yang perlu kita ketahui, yaitu fungsi pertama sebagai alat bantu pembelajaran, yaitu sebagai media sebagai melicinkan jalan menuju tercapainya tujuan pembelajaran. Hal ini dilandasi keyakinan bahwa kegiatan pembelajaran dengan bantuan media pembelajaran media mempertinggi kualitas kegiatan belajar siswa. Dalam tengah waktu yang cukup lama, itu berarti kegiatan belajar siswa dengan bantuan media akan menghasilkan proses dan hasil belajar yang lebih baik daripada tanpa bantuan media. Nah, terus masuk ke fungsi utama yang kedua, yaitu sebagai media sumber belajar. Sumber belajar dapat dikelompok menjadi 5 kategori. Yang pertama manusia, kedua buku, yang ketiga perpustakaan, yang keempat media massa, dan yang kelima lingkungan. Dan yang terakhir yaitu pendidikan. Media pendidikan sebagai salah satu sumber belajar yang ikut membantu guru dalam mempermudah tercapainya pemahaman materi yang akan diajarkan untuk siswa agar memperkaya wawasan peserta didik. Jadi dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip pemilihan media pembelajaran yang pertama yaitu media yang dipilih harus sesuai dengan tujuan dan materi pembelajaran, metode yang mengajar yang digunakan, serta karakteristik siswa belajar, tingkat pengetahuan siswa belajar, bahasa siswa, dan jumlah siswa yang belajar. Yang kedua, untuk dapat memilih media dengan tepat, guru harus mengenal ciri-ciri dari setiap media pembelajaran. Yang ketiga, maksudnya prinsip.
Yang ketiga, pemilihan media pembelajaran harus berorientasi pada siswa yang belajar. Artinya pemilihan media pembelajaran untuk meningkatkan efektivitas belajar siswa. Dan yang keempat, pemilihan media harus mempertimbangkan biaya pengadaan, ketersediaan bahan, media, mutu media, dan lingkungan fisik tempat belajar. Yang kelima, menempatkan atau memperlihatkan media pada waktu dan tempat situasi yang tepat. Terus ada ciri-ciri media pembelajaran menurut Gerlach dan Eli pada tahun 1971 yang mengemukakan 3 ciri media yang merupakan alasan mengapa media itu digunakan. Yang pertama, ciri fiktif, yang kedua ciri manipulatif, dan yang ketiga ciri distributif. Yang pertama, ciri fiksatif. Ciri ini menggambarkan kemampuan merekam, menyimpulkan, melestarikan, dan mengonstruksikan suatu peristiwa atau objek. Yang kedua, ciri manipulatif. Kemampuan media dari ciri manipulatif memerlukan perhatian sungguh-sungguh karena apabila terjadi kesalahan dalam pengaturan kembali urutan kejadian atau potongan bagian-bagian salah, maka akan terjadi pula kesalahan penafsiran yang tertentu saja akan membingungkan dan bahkan menyesatkan sehingga dapat mengubah sikap mereka ke arah yang tidak diinginkan. Terus yang ketiga, ciri distributif, yaitu ciri distributif dari media memungkinkan suatu objek atau kejadian ditransformasikan melalui ruang dan secara bersamaan kejadian tersebut disajikan kepada peserta didik dengan simulasi pengalaman yang relatif sama mengenai kejadian ini. Baiklah, kita lanjut ke kelompok 4, yaitu mengenai teknologi sebagai sebuah pendekatan dalam problem pendidikan. Yang pertama yaitu masalah fundamental, artinya dari kesatuan sistem itu adalah suatu cara yang disusun secara makro dari tingkat perencanaan hingga implementasinya ke arah tujuan pendidikan yang diharapkan. Dari sinilah tergambar bagaimana sesungguhnya pendidikan itu sendiri. Melahirkan anak didik yang cerdas dan bermoral adalah suatu kepastian. Terus yang kedua, masalah anggaran pendidikan. Anggaran pendidikan mempunyai peran penting untuk bisa tercapainya cita-cita atau tujuan pendidikan. Anggaran pendidikan sangat berpengaruh dalam proses penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan bermoral, termasuk juga profesionalisme guru. Guru selama ini tuntut untuk berkhidmat secara sempurna dalam melahirkan anak-anak berkualitas. Dengan rendahnya anggaran pendidikan membuat penghargaan pahlawan tanpa tanda jasa itu menjadi rendah. Yang ketiga, masalah kompetensi guru. Persoalan guru memang tak hanya menyangkut dengan kesejahteraannya, tetapi juga mengenai kompetensi seorang guru yang akan membawa dampak terhadap hasil proses pendidikan. Yang keempat, masalah sarana dan prasarana. Lemahnya mutu pendidikan di negara Indonesia juga didasari oleh kurangnya sarana dan prasarana. Persoalan buku umpamanya yang akhir ini menjadi beban bagi siswa atau pelajar, sehingga siswa susah mendapatkan buku-buku. Tidak hanya buku yang jadi persoalan pendidikan sekarang, yang masih lainnya misalnya laboratorium. Tidak semua sekolah mempunyai sarana laboratorium yang memadai. Yang kelima, pengelolaan dan efisiensi masalah pengelolaan dan efisiensi pendidikan diantaranya dikelompokkan berdasarkan 5 hal, yaitu yang pertama, kinerja dan kesejahteraan guru belum optimal. Yang kedua, proses pembelajaran yang konvensional. Yang ketiga, jumlah dan kualitas guru yang belum memadai. Yang keempat, keterbatasan anggaran. Yang kelima, mutu sumber daya manusia pengelolaan pendidikan. Pendekatan dan pelajaran secara garis besar dapat dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, teacher center, yang kedua, student center. Pendekatan yang pertama yaitu teacher center. Pada pendekatan ini, pembelajaran berpusat pada guru sebagai seorang ahli yang memegang kontrol selama proses pembelajaran dalam aspek organisasi, materi, dan waktu. Guru bertindak sebagai pakar yang mengutarakan pengalamannya sehingga dapat menstimulus perkembangan siswa. Yang kedua, pendekatan student center. Pendekatan ini mendorong siswa untuk mengerjakan sesuatu sebagai pengalaman praktik dan membangun makna atas pengalaman diperolehnya. Pusat pembelajaran diserahkan langsung ke peserta didik dengan supervisi dan guru. Solusi untuk mengatasi permasalahan pendidikan yaitu solusi masalah pemerataan pendidikan, membangun gedung sekolah seperti SD, menggunakan gedung sekolah untuk double shift,
solusi masalah mutu efisiensi dan elevasi pendidikan, upaya pemecahan masalah mutu pendidikan dalam garis besarnya meliputi hal-hal bersifat sebagai fisik dan lunak, personalis. Yang ketiga, manajemen. Nah, yang pertama, solusinya itu seleksi yang lebih rasional terhadap masukan mentah, khususnya untuk SLTA dan PT. Yang kedua, pengembangan kemampuan tenaga kependidikan melalui studi lanjut. Yang ketiga, penyempurnaan kurikulum. Yang keempat, pengembangan prasarana yang menciptakan lingkungan yang tentram untuk belajar. Yang kelima, kesempurnaan sarana belajar seperti buku paket, media pembelajaran. Yang keenam, peningkatan administrasi manajemen khususnya untuk mengenai anggaran. Yang ketujuh atau terakhir, kegiatan pengendalian mutu. Perbaikan manajemen pendidikan. Mengenai perbaikan manajemen pendidikan, upaya untuk meningkatkan mutu manajemen sekolah diterapkannya manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah atau MPMBS. MPMBS ini merupakan alternatif sekolah dalam program desentralisasi bidang pendidikan. Upaya ini ditandai adanya otonomi luas di tingkat sekolah, partisipasi masyarakat yang tinggi, dan dalam kerangka kebijakan nasional otonomi sekolah diberikan agar sekolah dapat mengelola dengan leluasa, mengelola sumber daya dengan mengalokasikannya sesuai dengan prioritas, dan sekolah lebih tanggap terhadap kebutuhannya sendiri. Dengan demikian, kebutuhan sekolah dapat terpenuhi sesuai dengan kondisi dan situasi yang dikembangkan sekolah, sedangkan masyarakat dituntut berpartisipasi agar mereka lebih memahami pendidikan, membantu serta mengontrol pengelolaan pendidikan. Baiklah, lanjut ke kelompok 5 mengenai teknologi komunikasi dalam pendidikan. Menurut Abnar pada tahun 2003, yang dimaksud dengan teknologi komunikasi adalah peralatan perangkat keras atau hardware dalam sebuah struktur organisasi yang mengandung nilai-nilai sosial yang memungkinkan setiap individu mengumpulkan, memproses, dan saling menukar informasi dengan individu lainnya. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi memberikan solusi pada proses pembelajaran yang selalu terhambat dan terkendala waktu serta tempat. Dengan adanya TIK, sekat ruang dan waktu bisa ditiadakan. Jadi belajar bisa di mana saja dan kapan saja. Kendala siswa karena keterbatasan buku sudah menemukan solusi dengan menggunakan buku elektronik atau e-book. Media pembelajaran pun semuanya sudah memanfaatkan beragam teknologi. Hal-hal tersebut menggambarkan betapa berpengaruhnya TIK di dunia pendidikan. Sangat terasa manfaat teknologi dan komunikasi dalam dunia pendidikan, yaitu yang pertama, menambah informasi. Manfaat pertama, penggunaan teknologi adalah sebagai sarana pendukung bagi siswa dan pendidik untuk mencari informasi yang lebih luas. Yang kedua, meningkatkan kemampuan belajar. Yang ketiga, mempermudah akses belajar. Dan yang keempat, materi lebih menarik. Dan yang kelima, meningkatkan minat belajar. Kita lanjut penjelasan untuk kelompok 6 mengenai media pembelajaran dalam proses pembelajaran. Media merupakan sesuatu yang bersifat menyalurkan pesan dan dapat merangsang pikiran, perasaan, dan kemauan siswa, sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar pada dirinya. Penggunaan media secara kreatif akan memungkinkan siswa untuk belajar lebih baik dan dapat meningkatkan performa mereka sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Pada mulanya, media hanya dianggap sebagai alat bantu mengajar. Alat bantu yang dipakai adalah alat bantu visual, seperti gambar, model, optik, dan lain-lain. Namun sayangnya, karena terlalu musyak perhatian pada alat bantu visual yang dipakainya, orang kurang memperhatikan aspek desain, pengembangan media belajar, produksi, dan evaluasinya. Dengan masuknya pengaruh teknologi audio pada sekitar pertengahan abad 20, alat visual untuk mengkonkretkan ajaran ini dilengkapi dengan alat audio, sehingga kita kenal dengan alatnya audio visual atau audio visual aids atau AVA. Pada akhirnya 1950, teori komunikasi mulai berpengaruh penggunaan alat bantu audiovisual, sehingga selain sebagai alat bantu media juga berfungsi sebagai penyalur pesan atau informasi belajar. Sejak saat itu, alat audiovisual bukan hanya dipandang sebagai alat bantu guru saja, melainkan juga sebagai alat penyalur pesan atau media baru pada tahun 1960 sampai 1965.
orang mulai memperhatikan siswa sebagai komponen yang penting dalam proses belajar mengajar. Menurut Levy dan Lenz mengemukakan 4 fungsi media pembelajaran, yaitu fungsi atensi, fungsi afektif, dan fungsi kognitif. 3. Yang keempat, fungsi kompensatoris. Proses belajar mengajar pada hakikatnya adalah proses komunikasi, yaitu proses penyampaian pesan dari sumber belajar. Pesan yang akan dikomunikasikan adalah isi ajaran atau didikan yang ada dalam kurikulum. Sumber pesannya bisa guru, siswa, orang lainnya, atau penulis buku atau produser media. Nah, kita lanjut ke kelompok 7 mengenai kriteria pengguna media pembelajaran atau media pendidikan. Cara ringkas, cara membeli media pembelajaran dapat dilihat, yaitu yang pertama dengan cara membeli media yang telah tersedia di pasaran yang dapat dibeli guru dan langsung digunakan dalam proses pengajaran pendidikan. Yang kedua, memilih berdasarkan kebutuhannya yang nyata yang telah direncanakan, khususnya yang berkenaan dengan tujuan yang telah dirumuskan secara khusus dan bahan pembelajaran yang hendak disampaikan. Ada beberapa langkah dalam memilih media yang sesuai dengan situasi dan kondisi. Yang pertama, biaya yang murah baik saat pembelian dalam pengoperasian dan pemeliharaan. Yang kedua, kesesuaian dengan metode pengajaran yang digunakan. Kajilah kelainan teknisnya. Yang ketiga, kesesuaian dengan karakteristik peserta didik. Yang keempat, pertimbangan praktis, kemudahan, keamanan, kesesuaian dengan fasilitas yang ada, keawetan dan kemudahan dalam memeliharanya. Yang kelima, ketersediaan media berikut suku cadangnya di pasaran digunakan. Pengguna media pembelajaran dalam proses pelajaran perlu mempertimbangkan beberapa prinsip, yaitu tidak ada satu media pun yang paling baik untuk semua tujuan. Satu media hanya cocok untuk tujuan pembelajaran tertentu, tetapi mungkin tidak cocok untuk pembelajaran yang lain. Yang kedua, media adalah sebagai integral dari proses pembelajaran. Hal ini berarti bahwa media bukan hanya sekedar alat bantu mengajar guru saja, tapi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses pembelajaran. Terus yang ketiga, media apapun yang digunakan hendaknya mengenai sasaran akhirnya. Sasaran akhirnya adalah untuk memudahkan belajar peserta didik. Yang keempat, penggunaan media dalam suatu kegiatan pembelajaran bukan hanya sekedar selingan atau pengisian waktu hiburan. Yang kelima, pemilihan media hendaknya objektif, yaitu didasarkan pada tujuan pembelajaran. Yang keenam, penggunaan beberapa media sekaligus akan dapat membingungkan peserta didik. Yang ketujuh, kebaikan dan kekurangan media tidak tergantung pada kekonkretan dan keabstrakannya saja. Media yang konkret wujudnya mungkin sukar untuk dipahami karena rumit, tetapi media yang abstrak dapat memberikan pengertian yang tepat. Mohon maaf ya, kita lanjutkan. Dalam hubungannya dengan pentingnya penggunaan media, maka dapat disimpulkan bahwa pentingnya pemilihan media yakni sebagai berikut. Yaitu yang pertama, perhatian siswa terhadap pengajar sudah berkurang akibat kebosanan mendengarkan guru. Yang kedua, bahan pengajaran siswa yang dijelaskan guru kurang dipahami siswa. Yang ketiga, guru tidak bergairah untuk menjelaskan bahan pengajaran melalui penuturan kata. Yang keempat, alat untuk memperjelas bahan pengajaran pada saat guru menyampaikan pengajaran. Yang kelima, alat untuk mengangkat atau menimbulkan persoalan untuk dikaji lebih lanjut dan dipecahkan oleh siswa dalam proses pembelajaran. Yang keenam, sumber belajar bagi siswa sehingga banyak membantu siswa dalam menyelesaikan tugas belajar. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian, semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.